Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatimatul Zahra akan menjelaskan isi dari artikel ilmiah yang saya miliki, yaitu yang membahas tentang hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Nama saya yaitu Fatimatul Zahra dengan NIM 413002035. Kemudian untuk latar belakang dari artikel penelitian saya adalah untuk mengetahui kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui kualitas tenaga pendidik di Indonesia dan kualitas perekrutan di Indonesia. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui definisi manajemen sumber daya manusia, untuk mengetahui seperti apa kualitas pembelajaran yang baik dan apa hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian untuk prosedur dari penelitian saya adalah yaitu dengan mengumpulkan data yaitu dari referensi artikel-artikel terdahulu yang membahas tentang sumber daya manusia dan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Untuk instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data menggunakan studi literatur atau literatur review atau menggunakan penelitian terdahulu. Untuk selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan. Untuk selanjutnya yaitu pengertian sumber daya manusia. Saya kutip dari laman website manajemen ACID. Pengertian dari sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Jadi dari manajemen ACID ini seseorang itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau ada motivasi tersendiri yang dimana dia ingin berubah. Itu juga bisa mempengaruhi sumber daya manusia. Kemudian yang kedua saya kutip dari penulis yaitu Junaidi et al. Pada tahun 2003 pada halaman 10.044, yang di sini pengertian manajemen sumber daya manusia dikenal juga dengan istilah ilmu mengelola orang lain dalam sebuah lembaga tertentu. Dalam lembaga pendidikan Islam, manajemen sumber daya manusia merupakan proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepala sekolah kepada bawahannya, tenaga pendidik dan kependidikan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Jadi kalau di Junaidi et al. Ini yang dimaksud dari sumber daya manusia yaitu pengolahan seseorang atau pengolahan manusia dalam suatu lembaga. Jadi misal ada lembaga pendidikan, di dalamnya orangnya itu diolah, dibentuk jadi bisa lebih baik, kualitasnya lebih baik, jadi dibentuk sesuai dengan kebutuhan di lembaga tersebut. Kemudian berikut yang ada macam-macam SDM yang berkualitas. Menurut Junaidi et al. Juga pada tahun 2023 di halaman 10.046. Jadi sumber daya yang berkualitas yaitu dalam artikel Mona Novita antara lain apabila bekerjanya tidak sembrono, hasil kerjanya bernilai, bekerja secara optimal, komitmen terhadap pekerjaan, bekerja dengan memperhatikan kualitas serta mutunya, menggunakan waktu bekerja dengan efektif dan efisien. Jadi bekerja tidak dengan sembrono, yaitu tidak dengan asal-asalan, sesuai dengan SOP yang berlaku di lembaga tersebut. Kemudian hasil kerjanya bernilai, tidak hanya asal-asalan juga. Jadi hasil kerjanya ada nilainya seperti apa. Nilainya nilai
tinggi, misal dapat dijual atau dapat menambah kualitas diri dan lain sebagainya. Kemudian bekerja secara optimal atau sungguh-sungguh. Yang keempat, komitmen terhadap pekerjaannya. Jadi dia memiliki komitmen untuk bisa menambah kualitas dalam dirinya itu. Kemudian bekerja dengan memperhatikan kualitas serta mutunya. Dia juga bekerja untuk mempertahankan mutunya tetap bagus dan kalau bisa menaikkan mutu ataupun kualitas dalam dirinya. Kemudian yang terakhir, menggunakan waktu bekerja dengan efektif dan efisien. Menggunakan waktu bekerja dengan sungguh-sungguh, telaten, kayak gitu. Tidak dengan berleha-leha dan lain sebagainya. Kemudian untuk SDM di lembaga pendidikan itu meliputi tenaga pendidik atau guru, kemudian tenaga non-kependidikan seperti tenaga administrasi, laboran atau penjaga laboratorium, kemudian pustakawan atau penjaga perpustakaan, teknisi, dan tenaga pelaksana atau kebersihan. Jadi SDM yang ada di sekolahan itu dibagi menjadi dua itu tadi, dibagi menjadi tenaga pendidik atau guru dan juga dibagi tenaga non kependidikan, yaitu seperti tadi administrasi, laboratorium, dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak melaksanakan atau memberikan materi. Jadi mereka ada yang menjaga kebersihan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada elemen sumber daya manusia, juga merupakan bagian dari sistem organisasi dalam pendidikan dan terdiri dari berbagai unsur. Masing-masing elemen tersebut memiliki fungsi dan saling terkait. Jadi dari elemen-elemen tersebut, dari tenaga pendidik maupun pendidik juga sama-sama memiliki fungsi dan saling keterkaitan. Kemudian kesimpulannya yaitu manajemen merupakan proses mengelola, mengatur, dan mengarahkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia atau SDM berperan sangat penting, terutama dalam pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan kependidikan. SDM yang berkualitas sangat berpengaruh pada efektivitas organisasi, baik di lingkungan pendidikan maupun di tempat kerja lainnya. Oleh karena itu, pengembangan SDM melalui pendidik dan pelatihan terus-menerus menjadi kunci penting dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja individu. Sumber daya manusia yang ideal adalah yang mampu bekerja secara optimal, menghasilkan kerja yang berkualitas, berkomitmen, efisien dalam penggunaan waktu, dan mampu menjaga mutu pekerjaannya. Manajer atau pimpinan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengembangkan SDM, karena keberhasilan suatu organisasi termasuk lembaga pendidikan sangat bergantung pada pengelolaan SDM yang efektif. Pemilihan dan pengelolaan SDM yang tepat, terutama dalam lembaga pendidikan seperti madrasah, dan akan berdampak besar pada kualitas pendidikan yang diberikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih.